Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Salatan wa salaman ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus owner saga dan para JM saga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, inayah, memberikan kita kesehatan, umur yang panjang, kita mampu untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah ucapan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman dan senantiasa melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk ajaran baginda Rasulullah melalui firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Ayat ini memberikan gambaran bahwa di sekeliling kita selalu melihat ayat-ayat Allah, yakni tanda-tanda Allah. Tanda-tanda Allah baik dalam bentuk zahir maupun dalam bentuk yang gaib. Itu merupakan tanda-tanda Allah. Ketika kita mampu menerjemahkan tanda-tanda Allah, maka kita akan mengenal Allah lebih dekat. Seringkali kita mengabaikan tanda-tanda itu. Dan tanda-tanda itu memberikan sinyal kepada kita. Ketika kita mampu membaca tanda-tanda Allah melalui ajaran-ajarannya, maka tidak mungkin itu sebagai orang yang beriman mengabaikan ajaran-ajarannya atau melaksanakan ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hanya sekedar mengajar, sekedar mengamalkan, tidak memaknai apa yang kita lakukan. Banyak orang yang pintar, yang cerdas, tapi memahami makna di balik ajaran-ajaran Allah, maka itu dibutuhkan. Untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah lebih dekat sehingga iman kita bertambah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tanda-tanda kebesaran Allah, yakni Allah menciptakan kita hidup berpasang-pasangan. Wa min ayatihi, tanda-tanda kebesaran. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya sampaikan, baik berupa alam yang kita lihat, baik dalam diri kita sendiri yang Allah ciptakan maupun yang Allah berikan kepada kita. Itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum aswaja. Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk mendekatkan diri kepadanya melalui tanda-tandanya. Dengan cara apa kita bisa memahami tanda-tanda Allah? Dengan ilmu pengetahuan. Kita dengar kasus yang marak, yang sekarang ini kita lihat kasus yang ada, yang terjadi dan lagi viral di Mandalika. Sirkuit di mana di situ tempat latihan, tempat lomba balapan GP, motor GP. Ini sangat viral ketika ada salah seorang yang dikenal dengan mampu memindahkan awan, mampu menciptakan sesuatu dan merubah keadaan.
Ini lagi heboh, lagi viral. Bermunculan komentar bahwa yang demikian adalah bertentangan dengan ajaran Allah. Adapun yang mengatakan itu sah-sah saja, karena yang melakukan bukan orang muslim. Ini fenomena yang kita lihat dan perlu kita pahami. Apakah perbuatan itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam? Ketika orang Islam yang melaksanakan, maka itu bertentangan. Karena ritual-ritual yang dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Nah, ini kita melihat dari sisi ketika dia seorang muslim. Ketika dia bukan seorang muslim, maka kita tidak boleh menjustifikasi bahwa dia, ada yang mengatakan dia sesat, dia menyimpan dan lain sebagainya. Kita tidak boleh mengkomentari karena berbeda. Biarlah ya, orang melaksanakan budaya-budayanya. Karena di Indonesia budaya begitu marak. Begitu macam budaya-budaya di Indonesia. Maka apa yang terjadi? Maka kita sebagai muslim bisa menyikapi dengan pendekatan iman. Nah, ini merupakan gambaran singkat bahwa ternyata ada orang yang mampu ya menjadi pawang ya, hujan, ya, menjadi pawang hujan yang bisa menghentikan hujan dan lain sebagainya. Maka kita bisa sikapi dengan itu merupakan tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hujan turun maupun hujan tidak turun, semuanya adalah tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit informasi yang viral. Bagaimana kita melihat tanda-tanda yang lebih dekat dalam diri kita, yaitu hadirnya dalam diri kita, yakni keluarga kita. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah dalam menciptakan berpasang-pasangan. Kita lihat ada langit, ada bumi, ada matahari, ada bulan, ada laki-laki, ada perempuan, berpasang-pasangan. Ini merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang kita harus sikapi dengan iman. Ketika kita tidak mensikapi dengan iman, maka kita menyalahi ketuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang ya, ingin mendapatkan ketenangan dalam hidup, ingin bahagia, maka dia akan berkata bahwa andaikan saya punya keluarga, maka saya akan hidup bahagia. Tapi kita bisa lihat betapa banyak yang sudah berkeluarga, dan kita bisa lihat kasus di pengadilan agama, begitu banyak yang mengajukan perceraian, bahkan terjadi perceraian. Diakibatkan dia tidak mampu menerjemahkan tanda-tanda atau ayat-ayat Allah. Keluarga adalah merupakan ayat Allah, tanda-tanda Allah yang dititipkan kepada kita. Ketika kita mampu merawatnya, mampu mengurusnya dengan baik, maka kita bagian dari orang yang menghargai, orang yang beriman kepada Allah dengan melalui tanda-tanda. Kenapa terjadi perceraian? Kenapa terjadi KDRT? Diakibatkan kita tidak memahami bahwa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah tanda, ayat-ayat Allah. Maka jangan kita luka, jangan kita sakit. Kita lihat di musim haji, ketika orang yang melaksanakan haji, maka di situ ada aturan. Kita tidak boleh memetik dedaunan. Ketika kita memetik dedaunan, maka kita akan dikenakan dam, akan dikenakan denda. Apa maknanya? Bahwa kita tidak boleh melukai tumbuh-tumbuhan, kita tidak boleh melukai binatang, kita tidak boleh memetik daun
atau mematahkan ranting tanpa dengan alasan. Ini gambaran kecil, ya, tanpa alasan. Apatah lagi kita melihat seekor semut kemudian berjalan, kemudian tanpa alasan kita menginjak sampai ia mati. Ketika kita bisa merasakan bagaimana ketika kita berada di posisi semut. Andaikan semut itu adalah induknya yang kita injak, apakah anaknya dia tidak akan mencari induknya? Dia akan bertanya kepada bapaknya. Ini contoh saja ya. Dia akan bertanya kepada bapaknya, mana mama saya? Mana induk saya? Ternyata bapaknya mengatakan dia telah diinjak oleh manusia. Apakah dia sedih? Pastilah dia sedih. Apa dia kehilangan? Pasti dia kehilangan. Ini gambaran kecil yang seringkali kita mengabaikan tanda-tanda Allah yang sebenarnya menjadi tolak ukur perilaku kita. Jangan kita serta-merta mengabaikan tanda-tanda Allah. Kita lihat semut, kita injak. Kita lihat hewan, kita lempar. Allah melarang hal itu. Apatah lagi Allah menghadirkan tanda-tanda itu di dalam rumah tangga kita. Ataukah Allah menghadirkan tanda-tanda itu di dalam perusahaan kita, di dalam tempat kerja kita. Kita tidak boleh melukai, menyakiti, atau mengambil hak orang lain. Karena itu merupakan tanda-tanda Allah yang ketika tanda-tanda Allah itu adalah bukan hak kita dan kita mengambilnya, maka itu tidak dibenarkan dalam Islam. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja. Ketika kita tarik benang merah dalam pengertian ayat ini adalah tanda-tanda yang diberikan Allah ada berupa pasangan hidup, yakni keluarga. Keluarga yang kita bina harus kita tuntun dalam ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Qu anfusakum. Ini dituntut kita untuk menjaga jangan sampai keluarga kita terjerumus melaksanakan larangan-larangan Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah. Jangan sampai keluarga kita terjerumus. Kalau kita bisa terjemahkan dalam dunia kerja, jangan sampai ya, perusahaan ada orang yang tersakiti di situ, ada orang yang terzalimi di situ. Ketika ada orang yang terzalimi, tersakiti, teraniaya dan sebagainya, maka yakinlah sebuah perusahaan itu tidak akan berkembang dengan baik. Tapi ketika semuanya akan happy, bahagia, dan pasti perusahaan itu akan berkembang pesat dan maju. Seperti halnya teman-teman Saga yang bekerja di sana, bagaimana perkembangan Saga? Membuka beberapa ya, cabang baik di luar, di dalam kota, di luar kota Jayapura, berkembang terus. Ini terjemahan dari ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi bukan hanya di tataran keluarga, tapi di dunia kerja. Litaskunu ilaiha. Litaskunu untuk menjadi tenang, ini menjadi bahagia. Taskunu itu diam, tenang. Itulah gambaran orang yang mampu menjaga ajaran-ajaran Allah, mampu menerapkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menerjemahkan, yang mengerjakan ajaran Allah, ketika dia bekerja, dia rajin, giat, jujur, bertanggung jawab, tepat waktu, disiplin dan sebagainya. Saya yakin karyawan seperti itu akan bahagia. Begitupun dalam rumah tangga kita, keluarga kita. Ketika dalam rumah tangga itu bahagia, pasti hidupnya tenang. Karena tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang terluka dan sebagainya. Jadi rekan-rekan Saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ketika kita terjemahkan pula ayat ini di dalam dunia kerja, mawaddatan wa rahmah, maka kita akan mendapatkan mawaddah. Apa itu mawaddah? Kebahagiaan dalam bentuk
fisik. Nah, teman-teman Saga dapat gaji dari hasil kerja, dia akan merasa senang. Kemudian warahmah, dia mampu berbagi dengan yang lain. Orang yang di sekelilingnya mendapatkan rahmat, mendapatkan ketenangan juga di dalamnya. Mawaddah warahmah. Di dalam rumah tangga kita pun demikian. Ada mawaddah, ada bentuk kebahagiaan fisik, ada bentuk kebahagiaan psikis. Ketika dua orang tua yang sudah usia umurnya 90 tahun suami istri, istrinya berumur 90 tahun, suaminya berumur 95, dia tidak melihat lagi istrinya itu mawaddah, dia tidak melihat fisiknya lagi karena sudah tua. Begitupun istrinya tidak melihat fisiknya, tapi dia munculkan warahmah, kebahagiaan dalam hatinya, karena dia memahami bahwa pasangan hidup saya adalah tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah yang harus kita jaga. Karena semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rekan-rekan Saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, insya Allah kita akan lanjut pembicaraan ini. Yang saya bisa simpulkan adalah, pertama, ketika kita melihat sesuatu yang berbeda dengan ajaran-ajaran Islam, jangan langsung kita mengkomentari dalam konteks agama kita. Kalau dia non-muslim, bukan orang Islam yang mengerjakan hal sesuatu, tapi lihat bagaimana dia mengerjakan dalam sudut pandang agamanya sendiri. Kedua, ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan baik di dunia kerja maupun di keluarga, maka terapkanlah bahwa di sekeliling kita ada tanda-tanda Allah, dan itu yang harus kita jaga. Kita harus jaga dan jangan kita sakiti dan lukai. Hatta itu semut yang berbaris di dinding kemudian kita lukai tanpa dengan alasan. Tidak boleh, apalagi kita sesama manusia. Yang ketiga, rekan-rekan Saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bekerjalah maksimal, karena dengan maksimal kita bekerja, di dalamnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika bernilai ibadah, maka aktivitas kita mulai pagi sampai kita pulang ke rumah bekerja di Saga, maka semuanya akan bernilai ibadah. Mudah-mudahan rekan-rekan Saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepanjang kita kerja dan perusahaan ini semakin maju, maka kita punya andil di dalamnya menjadi amal jariah. Ketika nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalan-amalan kita yang kita rintis di Saga, maka dia akan mengalir terus dan kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepadanya, mudah-mudahan Saga semakin berkembang dan karyawan-karyawan semakin taat kepada Allah dan kepada direkturnya, kepada JM-nya, kepada pimpinan dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam minallahil musta'an wa alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.